menjelang malam, diam-diam Dave pergi ke restoran tempat di mana Lily bekerja. Pria ini mengenakan jaket, kacamata hitam dan masker agar tidak ada yang bisa mengenali Dave. Menunggu di tempat parkir karena menurut informasi yang ia dapat, Lily akan pulang pukul 7 malam. Oh, itu dia. Gumam Dave saat ia melihat Lily yang baru saja keluar dari restoran. Jelas sekali wajahnya terlihat sangat lelah. Dave yang hendak keluar menghampiri Lily. Tiba-tiba saja langkahnya cekat tidak jadi keluar. Apa kata Lily jika aku menemuinya? Ujar Dave yang merasa kesal sendiri. Tapi, kenapa aku bisa ada di tempat ini? Untuk apa aku menguntit Lily? Dave tersadar. Bahkan ia sendiri tidak tahu kenapa dirinya melakukan tindakan seperti ini. Hingga pada akhirnya, Dave memutuskan untuk kembali ke hotel, bersikap tidak peduli pada Lily yang entah pergi kemana. Dave, dari mana? Tanya Jimmy yang sejak tadi menunggu di lobi hotel. Cari angin. Jawab Dave singkat. Cari angin atau ingin melihat Lily? Goda Jimmy sama sekali tidak dihiraukan Dave yang melangkah masuk menuju kamarnya. Jimmy terus menggoda Dave agar mau mengaku. Tapi tetap saja pria itu hanya diam sampai menutup pintu kamarnya bahkan tidak mengizinkan Jimmy untuk masuk. Dilema, kena kau? Seru Jimmy kemudian tertawa. Jimmy kembali ke kamarnya. Tidak lupa ia memberitahu Marvin tentang masalah yang terjadi hari ini. Sementara Lily yang baru sampai di rumah kontrakan langsung mandi untuk menyegarkan tubuhnya yang terasa lelah setelah itu duduk santai di dalam kamarnya sambil mengingat apa yang sudah terjadi hari ini. Dave, kenapa aku harus bertemu dengan dia yang sudah pernah menghina aku? Ujar Lily yang kembali merasa sakit hati atas perkataan Dave di masa lalu. Lily menghembuskan napas panjang. Ia merasa malu saat mengingat masa lalu. Menyatakan cinta di hadapan banyak orang yang berujung sakit hati. Kau hanya orang miskin, tidak pantas bersanding denganku. Kau itu lebih pantas bersanding dengan gelandangan di jalan. Kalimat yang tidak akan pernah dilupakan Lily, bahkan wajah angkuh saat membuang ludah untuk merendahkan harga dirinya. Lily sadar dirinya salah. Saat itu ia yang masih polos hanya ingin mengungkapkan perasaannya pada lelaki yang selalu ia kagumi sejak kelas 1 sampai mereka lulus sekolah. Sialnya hampir setiap malam selama 1 minggu. Diam-diam dari Jimmy. Ternyata Dave suka memantau Lily saat perempuan itu pulang bekerja, hanya saja Dave tidak berani menemuinya. Siang ini perjalanan pulang yang membuat Dave merasa lesu dan tak bersemangat. Bahkan sepanjang perjalanan pulang, pria ini hanya diam. Seminggu berada di kota B, semua pekerjaan diambil alih oleh Jimmy sebab Dave tidak bisa berkonsentrasi. Jangan bilang kau sedang memikirkan Lily. Tebak Jimmy kemudian tertawa. Why? Tidak ada alasan untuk memikirkan perempuan itu. Jawab Dave berkilah. Lain di mulut, lain pula di hati sebab isi kepala dan hati Dave penuh dengan wajah dan nama Lily yang selama seminggu ini sudah membuatnya merasa gelisah tidak karuan. Buah nangka buah mangga, kalau cintanya takkan saja. Ucap Jimmy yang berpantun. Jimmy tertawa terbahak-bahak. Senang sekali ia bisa menggoda Dave yang sangat munafik ini. Dave yang merasa jengkel memutuskan untuk tidur daripada meladeni Jimmy yang hanya membuatnya emosi. Keesokan paginya saat Dave yang baru saja turun hendak sarapan bersama kedua orang tuanya, tiba-tiba saja selera makan Dave mendadak hilang saat ia mendengar ucapan mamanya yang membuat hati Dave memanas. Aku tidak mau menikahi Ranti. Tolak Dave mentah-mentah. Dave, mau sampai kapan kau bersikap seperti ini? Selama ini, kau tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan manapun sejak putus dari Ranti. Itu artinya kau masih mencintai Ranti? Ucap Rosa yang keras kepala. Sejak awal menjalin hubungan dengan Ranti, aku tidak pernah mencintai dia. Kenapa Mama selalu memaksaku untuk menikahi Ranti? Kalau Mama ingin Ranti masuk ke dalam keluarga ini, nikahkan saja Papa dengan Ranti. Ucap Dave dengan perasaan jengkel. Loh, kok Papa? Protes Tuan Tio. Dave, kamu ini benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya kau berkata seperti itu. Apa kau sudah gila? Sergah
sedang emosi. Denting sendok menghantam piring seolah menjadi pertanda jika Nyonya Rosa sedang marah sekarang. Mama yang gila. Sudah berapa kali aku katakan untuk tidak menjodohkanku kembali dengan Ranti. Kalau Mama mau, jadikan saja dia madu di rumah ini. Ucap Dave kemudian beranjak pergi dari ruang makan. Jelas saja Nyonya Rosa mengomel. Bahkan suaminya lebih memilih pergi ke kantor lebih awal demi menghindari ocehan istrinya yang tidak jelas. Dave juga pergi karena siang ini ia sudah janji akan pergi ke panti asuhan bersama Jemmy dan Marvin. Mereka yang menjadi donatur tetap DJ salah satu panti asuhan mendapatkan undangan dari ketua panti untuk menghadiri acara peresmian gedung panti yang baru saja selesai direnovasi. Acaranya sebelum makan siang. Kenapa kau mengajak pergi sekarang? Protes Marvin yang merasa heran. Seharusnya kau masih beristirahat setelah perjalanan panjang. Aku bosan di rumah. Mamaku selalu memaksa untuk menikahi Ranti. Ucap Dave memberitahu. Aku heran, kenapa mamamu selalu memaksa seperti itu? Aku merasa curiga kalau orang tua Ranti sudah meracuni isi kepala mamamu. Ucap Marvin dibenarkan Dave. Entahlah, aku tidak peduli. Sahut Marvin. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Lily? Tanya Marvin yang penasaran. Wah, sepertinya mulut Jemmy harus diberi lem biar menempel. Cepat sekali menyebarkan gosip. Ucap Dave yang merasa jengkel. Marvin menanggapi dengan tawa. Kedua pria ini pun memantau barang-barang yang sedang dimuat dalam truk box yang akan dibawa ke panti asuhan. Ada kasur, bantal, selimut, dan pakaian yang akan disumbangkan ke sana. Pada akhirnya Dave, Jemmy, dan Marvin sudah berada di panti asuhan. Ketiganya disambut ramai oleh anak-anak yang mengucapkan terima kasih pada ketiga pria ini yang sudah menyelamatkan panti yang hampir saja roboh karena kurangnya donatur. Ibu Martha, ada hal yang selama ini mengganjal dalam benak saya. Kalau diizinkan, apa boleh saya bertanya tentang sesuatu hal? Ujar Jemmy yang meminta izin. Sesuatu apakah itu? Tanya Bu Martha yang penasaran. Beberapa tahun yang lalu, di panti ini apakah ada anak perempuan yang bernama Lily? Tanya Jemmy mengejutkan Dave dan Marvin. Lily yang mana? Di panti asuhan ini ada 4 orang yang bernama Lily. Liliana Amora, Lilian Tasyara, Lily Vanetta. Belum semoga Bu Martha menyebutkan nama terakhir, Jemmy sudah menyambar satu nama. Lily Vanetta. Potongnya. Entah kenapa Dave merasa jantungnya berdebar sangat kencang saat Jemmy menyebutkan nama Lily Vanetta. Ada rasa penasaran tentang Lily yang tidak pernah ia ketahui karena semasa sekolah dulu, Dave dan siswa lainnya hanya mengetahui tentang Lily yang berasal dari panti asuhan dan mendapatkan beasiswa di sekolah.